Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 13. Dikatakan firman Tuhan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau hidupnya menderita, tetapi sebaliknya setiap orang mendambakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Setiap orang mendambakan dia tidak menderita dalam kehidupannya. Namun kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan harus tahu dan harus siap untuk mengalami penderitaan karena iman kita, karena kepercayaan kita kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu, Rasul Paulus menasihatkan dalam firman Tuhan pada saat ini kepada kita, supaya setiap orang percaya, supaya setiap pengikut Kristus Yesus tidak malu, tidak bersedih, tidak kecewa ketika menjadi seorang Kristen. Tetapi sebaliknya, Rasul Petrus menasihatkan hendaknya kita bersukacita ketika kita menderita karena nama Kristus yang kita permuliakan dalam kehidupan kita. Mengapa Rasul Petrus menasehatkan dalam firman Tuhan pada saat ini supaya kita bersukacita ketika kita menderita oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus yang kita puji, yang kita permuliakan dalam kehidupan kita. Karena roh Tuhan ada dalam diri kita, karena roh Tuhan berdiam dalam diri kita, dalam hati kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang menguatkan kita untuk selalu melakukan yang sesuai dengan kehendak kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walau kita dihina, walau kita direndahkan, walau kita difitnah, walau kita diejek, oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau katakan, jangan bersedih. Justru sebaliknya kita harus bersukacita, karena pada akhirnya kita akan memperoleh kemuliaan dari Allah. Sebab roh Tuhan berdiam dalam hati kita, berdiam dalam hidup kita, membimbing kita, menguatkan kita, dan memuliakan kita. Oleh sebab itu, maka senantiasalah berbuat baik dan senantiasalah melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkaulah yang menguatkan kami, membimbing kami kuat untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.